Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang komponen listrik. IPA kelas 6 tema 3 subtema 1. Bagaimana, sudah siap semuanya? Baik, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, seperti nampak di gambar ini, ya, mungkin kalian juga sering mengalami hal ini ya. Ya, tujuannya adalah siswa dapat memahami sumber energi, arus, komponen, rangkaian listrik seri. Tokoh kita hari ini adalah nampak pada gambar ini ya. Ada yang kenal siapa beliau? Kayaknya bukan orang Indonesia ya. Ya, beliau adalah Michael Faraday. Beliau tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin. Nah, dia dari keluarga miskin ya. Namun menjadi seorang tokoh ini luar biasa. Dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Di sini ada kata penting ya anak-anak. Yang pertama adalah arus listrik. Tahu apa itu arus listrik? Ya, yang kedua adalah elektromagnetik. Baik, akan kita pelajari ya apa dua kata penting ini. Arus listrik. Ya, bagaimana? Pernah mendengarnya? Atau kamu sudah paham apa itu arus listrik? Ya, arus listrik merupakan gelombang elektromagnetik. Bisa kelihatan seperti ini ya, gelombangnya ya, kalau digambarkan. Yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Kita lihat ya. Yang merah ini adalah medan listrik. Yang biru adalah medan magnet. Kemudian arah rambatannya seperti ini. Nah, ke sini ya. Nah, ke sini. Kita lanjutkan. Sumber energi listrik. Wah, ini pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik yang raksasa. Di mana kira-kira anak? Ada yang tahu? Ya, sumber energi listrik adalah alat yang dapat menghasilkan listrik. Nah, itu. Kita lanjutkan. Nah, salah satunya adalah generator. Apa sih generator itu? Generator itu kayak gini ya. Ya, di dalamnya itu ada kumparan-kumparan penghantar yang digulung dan ada magnetnya. Ya. Generator adalah alat yang dapat merubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, digerakkan ini kan bergerak, berputar. Nanti di dalamnya ada, tadi saya bilang ada kawat yang digulung, di dalamnya ada magnet. Jadi ada perubahan dari energi magnet menjadi energi listrik ya, atau energi gerak menjadi energi listrik. Nah, seperti ini anak-anak. Ini salah satu generator modern yang sering kamu lihat ya. Juga sering kamu sebut ini namanya apa? Iya, genset. Genset. Sumber energi listrik yang lain adalah aki. Akumulator. Alat yang dapat merubah energi kimia menjadi energi listrik. Itu aki ya. Yang pertama adalah aki basah. Aki basah itu seperti ini. Nah, ini namanya aki basah. Berikutnya kita lihat aki kering. Nah, ini aki kering. Ya, ada dua ya, aki basah. Bisa kamu bilang aki. Yang ini aki kering.
baterai, itu aki kering. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang penghantar listrik. Apa sih penghantar listrik? Nah, ini udah kelihatan ya. Kalau kamu sebutkan biasanya namanya kabel listrik ya. Bahan yang dapat mengalirkan listrik dengan mudah ya. Biasanya bahannya terbuat dari besi, bisa terbuat dari tembaga, juga bisa aluminium dan bahan logam yang lainnya ya. Tapi yang paling bagus adalah tembaga. Ini tembaga ya. Yang warna kuning-kuning ini biasanya terbuat dari tembaga. Nah, itu penghantar listrik yang paling bagus. Kita lanjutkan, kita amati. Ini ada beberapa gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kalau kita rangkai anak-anak, gambar ini jadi apa ya? Ya betul sekali, jadi lamp senter ya. Mau bilang senter, ada juga bilang sentolop. Nomor 1 ini apa? Ayo sebutkan komponen-komponen listrik yang ada di samping. Ada yang tahu ini apa? Ya betul, ini adalah baterai atau aki kering. Yang kedua, ini apa ini? Lampu, bola lampu. Yang ketiga, ini apa ini? Ya, ini penghantarnya ya, besinya ini. Bisa terbuat dari besi atau logam yang lainnya. Bahkan yang nomor 4 adalah apa ini? Ya, saklarnya. Kalau kita lanjutkan merangkai komponen-komponen ini, maka akan kita dapatkan beberapa fungsinya ya. Yang pertama adalah tadi apa? Nomor 1 ya, baterai. Baterai itu fungsinya adalah sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, komponen tadi namanya adalah ya, lampu. Lampu fungsi komponennya adalah mengubah energi listrik ke energi cahaya. Sedangkan yang nomor 3 apa tadi? Iya betul, penghantar. Fungsinya penghantar adalah tempat mengalirnya arus listrik. Kemudian yang nomor 4 tadi adalah apa? Iya, saklar. Saklar fungsi komponennya adalah alat untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kalau kamu bilang, ayo dicatat lampunya biar menyala atau biar mati, yang biasa ada di tembok-tembok yang berbunyi cetek kalau kita tekan itu ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak, amati lagi ya gambar berikut. Nah, kalau kita gabung tadi gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Kalau kita buka lagi akan seperti ini ya. Coba kalian amati arus listrik yang mengalir ya. Nanti dari baterai kutub positif akan bergerak ke sini arus listriknya, kemudian mengenai bola lampunya menyala nanti ya. Kemudian arus listrik akan mengalir ke bawah ya, ke sini. Kemudian saklar, kalau ditekan maka arus listrik akan mengalir lagi, kemudian berputar ke kutub negatif. Ini kutub negatif, yang ada pir-nya ini negatif ya. Kemudian akan menuju ke atas lagi ke kutub positif, lampu menyala. Ketika ditekan maka lampu menyala, kita dilepas putus, tidak menyala. Nah, itu namanya arus listrik yang mengalir. Ini kutub maksudnya ya, kutub positif baterai itu yang di sini. Kemudian ini yang pentol ini ya, pentol ini kutub positif baterai, lampu, kemudian ke penghantar, ke saklar, penghantar lagi, kutub negatif, baru kembali lagi baterai, terus begitu berputar. Itu arus yang mengalir. Nah, rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris ya. Diletakkan sebaris. Pada rangkaian ini disebut rangkaian apa anak? Ya, karena sebaris maka diletakkan secara seri atau rangkaian seri ya. Kita amati lebih detail lagi rangkaian yang tadi yang kamu lihat itu seperti ini prosesnya.
arus yang mengalir ya. Kemudian anak-anak kita pelajari lagi, rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris ya, sebaris ya. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris ya. Saya ulangi lagi, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Sejajar itu seperti ini. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Nah, ini mengalir dalam satu kabel atau satu penghantar tadi ya. Begitu. Nah, kalau kita gambarkan, ini lampunya saya pasang dua ya. Seperti ini gambaran rangkaian yang ada pada senter ini ya. Ini baterai, di sini baterainya dua ya. Ini kita pasang satu. Ini yang pentol ini kutub positif. Nanti arusnya akan mengalir ke sini, ke atas. Lalu kena lampu menyala, arusnya terus mengalir. Begitu seterusnya sampai energi yang ada pada akinya habis. Kalau habis lampunya akan padam. Begitu ya, paham ya? Nah, rangkaian seperti ini disebut rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak bercabang. Ya, tidak ada cabangnya ya. Ini disebut rangkaian seri. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggambar rangkaian seri. Setelah kalian bisa menggambar, kalian nanti bisa praktek membuat rangkaian seri pada komponen yang sebenarnya. Alat yang kalian butuhkan untuk menggambar adalah penggaris, pensil, penghapus, juga disiapkan pensil pewarna nanti biar menarik gambarnya ya. Yang akan kita lakukan sekarang adalah rangkailah seri dengan 3 lampu, 2 baterai dan 1 saklar. Maka yang pertama kita gambar penghantarnya dulu. Nah, ini kabelnya, kita gambar kabelnya dulu. Kemudian selanjutnya kita sambungkan kabelnya. Ini kalau lubang ya, nanti akan kita pasang komponen. Komponen yang pertama kita pasang adalah saklar. Nah, ini saklar lampu yang seperti ini anak-anak. Yang fungsinya tadi apa? Ya, memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kemudian kita pasang baterai. Nah, ini kutub positif, kutub negatif, kutub positif. Berikutnya kita pasang lampunya ya. Ada 2 lampu. Ya. Oh, 3 lampu ya. Maaf, berarti kurang 1 ya. Tambah 1. Nah, begitu. Jadi 3 lampu, 2 baterai dan 1 saklar. Kalau saklarnya dibuka seperti ini, berarti arusnya akan berhenti, lampunya tidak menyala. Tapi kalau ini ditutup, maka arusnya akan mengalir dan lampunya menyala. Maka lampu bisa menyala jika terdapat pada rangkaian tertutup. Kalau ini rangkaiannya terbuka ya. Baik, kita lanjutkan. Menggambarnya tidak harus seperti itu anak-anak. Bisa menggambar dengan model yang lainnya ya. Masih sama ya seperti tadi. Cuman gambarnya kita buat berbeda ya. Ya, ini kita gambar lagi penghantarnya. Kita gambar dengan saklarnya lagi, kita gambar baterainya. Posisi lampunya boleh kita rubah. Nah, posisi lampu kita ubah seperti ini. Ini tetap rangkaian seri karena tidak bercabang. Nah, tambah bagus nanti kamu tulis di sini ya. Ini kamu tulis baterai 1, baterai 2, B1, B2 boleh. Ini lampu 1, L1, L2, L3 itu tambah bagus. Kemudian ditulis ini S itu adalah saklar. Itu gambar yang sempurna. Kalau ini kurang sempurna karena belum ada keterangannya. Nah, tugasmu adalah memberi keterangan nanti di bukumu ya. Apa namanya tadi, B1 boleh, B2, L1, L2, L3, ini S saklar ya. Kalau lebih 1 maka tulis S1, S2 dan seterusnya. Nah, tugas kita sekarang adalah menggambar sendiri ya. Kamu gambar di buku catatanmu dengan bagus. Nah, alat untuk menggambar: penggaris, pensil, penghapus, pensil warna. Sekarang yang kamu gambar adalah rangkailah seri 4 lampu
2 baterai, dan 1 saklar. Saya ulang, rangkaian seri 4 lampu, 2 baterai, 1 saklar. Bisa? Oke, silakan dicoba menggambar. Bisa di pause dulu videonya, kalian lanjutkan untuk menggambar. Oke, sudah selesai ya menggambarnya. Ya, silakan gambarmu dikirim ke Google Classroom. Kami tunggu karya terbaik dari kalian. Pesan Pak Guru kali ini, hematlah listrik anak-anak, karena listrik itu terbatas ya, bisa habis. Maka anak yang baik bisa menghemat listrik. Terima kasih, sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.